Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya hingga saat ini. Dan tak lupa pula kita hormati kepada baginda Nabi besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Dan tak lupa pula saya hormati kepada dosen, pembimbing, pengampu mata kuliah Islamic Public Speaking, kepada Dr. Andes Hasan Basri Tanjung. Dan saya di sini ingin memaparkan atau membagi ilmu dengan temakan berakhlak kepada alam dan yang berjudul kelestarian dan kegunaan alam sekitar. Dalam ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu merusak bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan penuh rasa takut dan penuh harap. Sungguhnya rahmat Allah itu datang kepada orang-orang yang berbuat baik. Dijelaskan sesungguhnya dalam ayat tersebut kita tidak boleh menjolimi atau merusak alam sekitar dengan memanfaatkan apapun yang ada secara tidak baik ataupun secara tidak kemanusiaan. Dan rahmat Allah sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Yang berbuat baik di sini yaitu berbuat baik kepada alam sekitar, makhluk-makhluk Allah dan segala ciptaan Allah. Seperti contoh dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ihsa'il khayli wal bahaimi, yang berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengebirinya kuda dan binatang-binatang. Nah, bahwa sudah jelas dalam hadis tersebut mengebiri itu yaitu kita memproduksikan atau alat-alat produksi pada hewan,
kuda, binatang-binatang dan lain sebagainya secara tidak baik. Sungguhnya bahwa hewan-hewan tersebut ingin atau memiliki keturunan-keturunan sehingga kita sebagai manusia dapat memanfaatkan seluruh dari hasil alam tersebut. Dan mengebiri selanjutnya yaitu tidak boleh merusak fungsi dari alat-alat reproduksi bagi hewan tersebut. Misalnya kita membuang atau tidak memanfaatkan air mani hewan sehingga tidak dapat membuahi kepada hewan-hewan betina tersebut. Dan saya juga mengutip dari buku Keseimbangan Alam yang ditulis oleh John Woodward dan Jane Green. Saya mengutip dari buku tersebut dalam bab 1, yaitu merusak keekosisteman atau kehidupan alam. Dalam tahun silam ke belakang, manusia ini sangat ingin memproduksikan yaitu hasil alam dan membudidayakan hasil alam sehingga didapatkan dengan hal yang baik. Tapi manusia tersebut mereproduksikan hasil alam dengan secara tidak baik. Misalnya mengambil sumber daya alam dengan semena-mena atau tidak dengan melakukan penanaman ulang. Dan manusia juga merusak tanaman dengan unsur-unsur hara, dengan tidaknya memanfaatkan hewan-hewan yang untuk menyuburkan tanaman, seperti cacing dibuang dan hama-hama dibasmi dengan cairan pestisida dan kimia-kimia lain sehingga tanaman dapat rusak.